Kabarnya baik dan sehat, luar biasa. Ngapain? Masih kerja di Perbasi lah, masih ngurus. Ini kebetulan masih di Bandung. Tim nasional sedang TC di Bandung, maka saya ada di Bandung karena besok akan ada RDP dengan DPR untuk pemain naturalisasi tim nasional senior. Besok hari Senin kita akan RDP dengan Komisi 3. Setelah dengan Komisi 3, mungkin beberapa hari kemudian dengan Komisi 10 lagi. Setelah Komisi 10 baru kita masukkan ke prosesnya ke kewarganegaranya. Itu pelatih sama manajer yang milih ya, saya nggak terlalu ikut campur karena kan kita Perbasi sudah ada punya BTN, Badan Tim Nasional, jadi dia yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Mungkin banyak orang yang nggak tahu ya bahwa tim nasional tuh hanya boleh pakai satu naturalisasi. Jadi kalau terlalu banyak kita undang, memang nggak bisa kita pakai. Ya kita sebenarnya cari yang terbaik dari naturalisasi yang ada sih. Yang terbaik pada nanti hari akan kita pakai. Kita ini kan menjadi tuan rumah, salah satu tuan rumah di FIBA World Cup tahun 2023 dengan Jepang dan Filipina. Dan kita menyadari bahwa bola basket kita itu belum punya prestasi yang tinggi dan besar. Maka FIBA sangat konsentrasi untuk membangun tim Indonesia. Mereka berkali-kali mengundang kita untuk meeting, mencari pemain, meeting mencari pelatih. Dan kita sudah dibuatkan satu oleh FIBA tentang blueprint tim nasional, dan mereka mengusulkan kalau mau pakai pelatih harus pelatih yang cukup punya latar belakang bagus. Dan mereka mengusulkan Coach Soro karena Coach Soro itu benar-benar sudah membuktikan berapa kali membawa beberapa negara untuk menuju ke FIBA World Cup, termasuk Filipina dan Iran dan beberapa negara saya lupa. Maka FIBA mengusulkan kita untuk pakai Coach Soro. Jadi kita juga ikut supaya FIBA tahu keseriusan kita untuk membentuk tim nasional dengan baik. Jadi semua ini saran dari FIBA. Yang ngurusi basket Indonesia lah. Ada duitnya? Kalau nggak ada duit ya nggak jalan. Tapi ya mungkin persoalan kalian tanyanya duit dari mana kan pasti. Benar nggak? Tapi ya mungkin persoalan kalian tanyanya duit dari mana kan pasti. Tanya aja, kalau duit dari mana ya cari. Kami percaya, kami disupport berapa teman-teman, disupport oleh seperti liga-liga yang memberikan fee bagi kita. Itu saja, kecuali kalau untuk SEA Games, Asian Games itu kita ada bantuan dari Kemenpora. Tapi pertanyaan kan kok bisa jalan? Ya harus pintar-pintar nggalang kekuatan dari teman-teman ya. Bagaimana bisa dapat supaya Perbasi bisa berjalan. Itu saja sih. Saya susah ngomong ya, kan ada aturan ADART.
ketua Perbasi harus dipilih melalui Munas. Saya kira Munas sudah berjalan dan sudah memilih, ya sudah, saya kalau terpilih ya saya siap bekerja, gitu aja sih. Wong dipilih itu bekerja. Perbasi itu adalah pelayan untuk para insan basket di Indonesia. Perbasi itu adalah pelayan untuk para insan basket di Indonesia. Perbasi pengurusnya itu bukan penguasa. Jadi saya menghimbau semua pengurus sama saya bareng-bareng, kita itu pelayan bagi insan basket. Kita ini bukan penguasa mau ngatur basket, enggak. Jadi kalau siapa yang siap jadi pengurus, yang siap jadi pelayan buat insan basket di Indonesia. Kalau saya gini, mau pejabat, mau pengusaha, mau orang terkenal, mau orang basket, pasti punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Kalau pejabat mungkin dia punya jabatan, bisa membantu, bisa dana dan macam-macam. Tetapi mereka mungkin kadang-kadang tidak punya waktu untuk mengurus. Tetapi saya sebagai insan basket ketika menjadi, ya saya harus menyediakan waktu minimal, pemikiran dan lain-lain. Kekurangan kita adalah bagaimana harus ada sumber dana kan. Nah, kita harus menggalang kekuatan sumber dana dari yang apa yang bisa kita lakukan di Perbasi, itu aja. Sesuai arahan FIBA, pada periode kedua ini, Perbasi di bawah kepemimpinan Dhani akan fokus terhadap Backgroundnya, saya lahir dari keluarga basket. Bapak saya seorang pengurus bola basket di Kota Semarang. Dari sejak kecil saya sudah dibawa ke lapangan. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau hidup saya ini memang di dunia yang saya gelutin sekarang itu bola basket. Banyak orang takut menggeluti basket karena mereka berpendapat bahwa basket itu tidak bisa menghasilkan untuk penghidupan kita. Tetapi saya kasih tahu, di basket ini kita punya banyak teman, sehingga kita bisa menggalang network yang kuat di basket. Di basket itu kita mengenal apa artinya kompetisi, sehingga dalam hidup tuh saya belajar dari apa arti kompetisi di basket, itu saya pakai dalam kompetisi dalam hidup ini. Di basket ketika saya main, kadang-kadang kalah menang. Ketika kalah saya belajar satu, hidup itu tidak boleh pernah menyerah dalam hidup ini. Karena kekalahan itu hanya sementara dan menang sementara. Jadi orang bisa naik turun, tapi grafiknya tetap harus naik. Dan yang membuat saya bahagia di basket, latar belakang basket saya, basket itu adalah satu bahasa universal. Jadi kalau di basket gak kenal kamu orang Arab, orang Indonesia, orang Cina, orang Hong Kong, orang Amerika, ya tetap main basket. Basket gak kenal ras, basket gak kenal orang agama Hindu, Kristen, Buddha. Basket tidak kenal namanya pejabat, sosial, kaya, miskin. Nah, basket itu adalah olahraga universal. Ketika saya menekuni latar belakang saya itu, maka ya saya umur 17 sudah menyatakan waktu itu berhenti main basket, berfokus menjadi pelatih bertahun-tahun. Saya nggak pernah jadi pelatih timnas, saya hanya berkali-kali jadi manajer timnas, berkali-kali menjadi manajer lah, ngurusi timnas, terus di tim-tim, ya saya pernah di tim Pan Asia Indosintek yang sekarang udah jadi Garuda, Garuda jadi Prawira, ini dulu asalnya saya dari itu. Saya juga pernah di tim Satya Wacana Salatiga. Saya pernah di tim Microskill Medan. Ya tim kecil aja lah saya. Nah, tapi siapa tahu kalau hari ini jadi ketua Perbasi. Ya itu menurut saya karena kemurahan Tuhan ya. Kemurahan Tuhan. Dan Tuhan itu tidak pernah melihat siapa diri kita, dia mau pakai siapa di situ dia pasti bisa. Saya kira itu latar belakang saya nggak terlalu banyak, tapi
Saya memang pernah satu saat sekolah di Afrika cukup lama. Saya di Afrika hampir 4-5 bulan ngambil International Sport Leadership Training. Ya, lulus dari situ salah satu bekal juga supaya belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Tetapi yang ingin saya sampaikan, seorang pemimpin itu tidak semuanya sempurna, pasti ada kekurangan. Saya tahu hidup saya pun ada kekurangan, tapi saya tidak mau terus berpikir kekurangan saya. Saya harus merubah kekurangan saya menjadi sesuatu yang positif dalam hidup saya. Dan satu kekuatan saya, ya harus itu saya pakai di dalam memimpin Perbasi ini. Cuma yang pertanyaan semua pada bingung, uang dari mana? Ya uang, kalau untuk Asian Games, SEA Games itu kan pemerintah menyediakan dana untuk keberangkatan. Tetapi ya cukup gak cukup, ya dicukup-cukupkan. Saya harus mencari manajer atau mencari apa untuk membantu tim nasional kita. Jadi kalau uang dari Menpora kurang, ya mereka harus berusaha mencari di luar, menambahkan itu semua. Sehingga saya berterima kasih dengan khususnya Pak Eda yang sudah ada di Badan Tim Nasional menyupport dana untuk tim nasional. Kalau dana untuk kejurnas, dana untuk lain-lainnya, kita akan ada namanya dapat fee dari IBL, dapat fee dari liga-liga yang minta rekomendasi dari kita. Dan yang pasti di Perbasi kalau kurang, semua rebuk. Ki kurang gimana? Ayo kita pikul bareng. Itu aja sih. Kalau tanya uang dari mana, ya pasti ada uangnya. Uang dari mana nggak bisa. Saya juga nggak tahu sih. Pokoknya yang penting kalau ada kebutuhan pasti ada. Maka prinsip Perbasi itu keuangannya pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Gitu aja. Nah, itu pas butuh, pas ada, ya. Ada dari mana, ya kita harus cari. Saya kira prinsipnya cari. Kalau kita mau cari, tidak semua pintu tertutup, pasti ada pintu terbuka. Yang penting kita pertanggungjawabkan dengan yang baik, yang terperinci gitu. Saya nggak mau nyebut KONI atau mana, yang pasti dari Menpora kita kadang dapat bantuan untuk tim nasional, itu pasti itu aja untuk tim nasional. Tetapi kalau dari KONI, dari Mama, selama ini kita tidak bantuan, tapi aku perlu bimbingan dari mereka saja. Kalau dari KOI kan jelas bahwa KOI itu membanggakan tim nasional untuk keberangkatan ke luar negeri. Jadi kalau dana kebanyakan kita langsung kontak dengan Kemenpora. Apa yang bisa kita ajukan proposal kita gitu. Bukan lelang ya. Untuk timnas junior kita mau cari pelatih-pelatih yang siapa pengen ngajuin ya. Nah, kami serahkan kepada pelatih yang akan menangani timnas junior. Kenapa harus memilih Yobel? Karena Yobel itu sekarang ada di bawah Coach Toro langsung. Kami berharap setelah ada Coach Toro bawahnya ada Caceng, ada Ahang, ada Yobel. Sekarang Yobel kita membina untuk tim elit muda, supaya nanti tim elit muda kalau sudah dibiasakan dengan sistem sama dengan Coach Toro, mereka waktu naik tidak bingung, sistemnya satu garis. Setelah ini segera nanti bulan November ini saya berharap yang namanya Wahyu Caceng sama Ahang sama Coach Toro untuk mengadakan penataran pelatih di Indonesia, sistem yang mereka pakai. Sehingga nanti timnas umur 16-18 harus pelatih yang ikut penataran itu. Pelatih yang ikut penataran itu harus menyebarkan ke seluruh Indonesia tentang sistem yang pakai Coach Toro.
supaya ketika mereka datang ke Jakarta, ikut 16 tahun, 18 tahun, 19 tahun, mereka sudah punya sistem yang sama. Maksudnya dari coach turun sampai ke bawah harus sama. Jadi sistem kita sama, kita nggak mau mengulang-ulang tentang sistem yang dulu, pelatih baru ganti sistem baru, kita nggak mau. Semua pelatih sistemnya sama, dari coach turun ke cacing, terus bawah sama. Yang putri pun sedang kita mau nyusun seperti itu. Supaya di Indonesia punya sistem yang sama. Ada ya, itu kok hanya curiga dari orang ya. Tetapi cara memilih pemain pun ada pelatih, ada komisi pelatih yang ikut memilih. Jadi nggak ada deh kalau bilang, wah kalau manajernya ini terus pemainnya dia dipilih, itu enggak. Menurut saya itu salah satu yang salah ya. Kalau kita milih satu orang yang memang dia punya kompetensi itu bantu untuk pelaksanaan tim nasional, maka sistem pemilihan pemain tetap kita kontrol oleh PB Perbasi. Tidak kita serahkan kepada orang itu. Jadi pendanaan ada, tetapi sistem pemilihan harus dari Perbasi. Perbasi harus melaksanakan itu. Maka ada dewan pelatih yang kita setiap kali penyeleksian. Ambil contoh, untuk timnas 16 tahun, 18 tahun, untuk milih pemain aja yang milih ada dewan pelatih 5 orang. Waktu 16 tahun kita pakai misalnya Kalisa, Cecep, Andre Yuhadi, yang tidak ada kepentingan dengan pelatihnya. Jadi pelatih hanya memakai pemain yang diserahkan oleh bidang pelatih ini. Jadi nggak ada kata-kata bahwa kalau bosnya ini terus pemainnya semua dia itu tidak ngerti mungkin dia bahwa di Perbasi itu ada setiap kali pemilihan ada dewan pelatih yang milih. Visinya kita gini, kalau anak umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun itu langsung masuk ke timnas akan susah. Masuk ke IBL juga akan susah karena mereka belum sampai saatnya. Maka kita bentuk tim ini tujuannya supaya kasih mereka pengalaman bertanding. Di IBL kita bentuk tim ini untuk bertanding supaya ketika timnas nanti dia akan masuk, dia sudah pakai sistem yang sama dan tahu jam terbangnya sama. Pendanaan semua dari BTN yang memikirkan. Bagaimana BTN yang memikirkan mencari dana itu. Jadi saya katakan nggak mudah seperti itu. BTN cukup berat memikirkan untuk pengiriman tim dana yang senior maupun yang junior. Tadi jujur banyak pendaftaran online. Saya menyadari ini kebiasaan baru. Dalam keadaan masa wabah COVID ini, semua akan mengalami perubahan. Manusia yang biasanya begini, harus terpaksa begini. Nah ya, jadi pasti kita akan menyesuaikan baru. Selama masa wabah ini, tidak ada satu gerakan pun bisa kita lakukan kecuali penataran pelatih bisa lakukan. Saya juga pikir supaya pelatih di masa kosong ini juga tetap bisa belajar. Dan penataran yang kami adakan itu tujuan satu adalah bagaimana supaya pelatih yang selama ini mereka hidupnya di melatih tetap bisa membangun untuk mencari ilmu di situ. Kedua, saya ingin sampaikan pada Anda semua, FIBA juga sama, bahwa mengadakan penataran pelatih semua sudah melalui online dari 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Malah lisensi FIBA itu dikeluarkan karena atas rekomendasi dari Perbasi sebenarnya. Jadi pelatih-pelatih FIBA kita itu tidak tes ke mana-mana. Perbasi kasih surat, lisensinya keluar. Dan Anda kan juga tahu bahwa sekolah-sekolah masa wabah ini, SMA, SD, SMP juga langsung dikasih kelulusan. Jadi ya kami pikir itu yang terbaik bisa kami lakukan.
kurang lebihnya pasti ada. Online juga ada lebih kurangnya, offline juga ada lebih kurangnya. Yang pasti di online ini semua peserta harus membuat tulisan selama sebulan, membuat program, membuat video untuk serahkan kita baru dia bisa lulus. Jadi saya tidak akan menanggapi apa yang jadi pembicaraan rekan-rekan semua. Saya anjurkan kalau ada pertanyaan yang membuat rekan-rekan basket tidak nyaman, langsung tanya aja. Tapi kalau hanya menulis di Instagram itu menurut saya kurang elok, kurang bijak. Saya masih hidup kok bisa tanya saya kok. Kenapa selalu tanya melalui itu? Makanya saya bilang bijaklah dalam mengambil keputusan. Saya juga belajar bijak untuk tetap diam, tidak akan berbicara banyak tentang ini. Tapi kalau yang tanya saya secara pribadi akan saya jawab semua. Itu aja sih, dari seorang pengurus harus bijak aja. Terima kasih. Saya pesan aja buat pengurus-pengurus Perbasi, baik Pengcap, Pengkot, Pengprov, dan PP. Kita ini pelayan di dalam dunia bola basket. Jadi selayaknya kita melayani semua kebutuhan insan bola basket di Indonesia. Lebih kurangnya kita manusia kan nggak sempurna, pasti ada kurangan. Tetapi kita harus tetap berpikir kita pelayan dengan penguasa. Jadi selama kita jadi pelayan itu, mari lakukan terbaik supaya bola basket kita bisa maju. Saat ini kita sedang menuju ke FIBA World Cup FIBA Asia 2021 dan FIBA World Cup 2023. Kita harus bersatu, menggalang kekuatan, bergandengan untuk supaya ketika menjadi tuan rumah nanti tidak memalukan bangsa kita. Kita harus berusaha menjadi tuan rumah terbaik. Maka itu saya menggalang teman-teman, baik sepaham atau tidak sepaham dan saya, habisin waktu ini kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menuju ke FIBA World Cup dan FIBA Asia. Bagi para pelatih basket, saya berharap jadilah pelatih kehidupan buat anak-anak kita semua. Karena saya percaya orang main basket nggak lama, 10 tahun, tapi selanjutnya dia masih perlu hidup. Jadi tanamkan kehidupan yang baik buat anak-anak Anda sekalian. Buat pemain basket yang saat ini kalian sedang menekuni basket, kalau menekuni jangan takut-takut, harus berani secara seluruhnya diberikan. Tetapi jangan lupa juga saya ingatkan untuk masa depan Anda semuanya, yaitu pikirkan untuk membangun hubungan dengan teman-teman, sekolah yang benar, tetap menghargai orang tua kalian, supaya ketika kalian pergi basket, masuk ke masyarakat, kalian sudah siap dengan itu semua. Karena banyak pemain basket hanya terlena berpikir basket, tapi tidak berpikir setelah dia pergi basket dia perlu hidup. Maka bekali Anda dengan karakter yang baik, sekolah yang baik, kasih yang luar biasa. Itu 3 hal yang aku minta harus ditanamkan pada setiap pemain basket. Dan terakhir, pada semua insan basket, dukung Perbasi. Perbasi ini organisasi kita bersama, bukan organisasi saya. Kalau kurang lebihnya bicara aja ke saya, nggak apa-apa. Saya akan siap terima 24 jam WA kalian, dan kalau ada permasalahan langsung ke saya. Itu jauh lebih bagus, atau kepada insan-insan pengurus basket di PGP Perbasi. Saya kira itu aja. Semoga bola basket Indonesia bisa mencapai prestasi dan puncaknya pada tahun 2023. FIBA World Cup itu menjadi suatu momentum yang baik untuk lonjakan prestasi bola basket Indonesia. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua.